Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua pada tahu, kita semua tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi jawami'ul kalim. Artinya ucapan yang singkat namun mengandung makna. Jawami'ul kalim adalah kalimat yang singkat namun padat maknanya. Banyak sekali hadis-hadis yang tergolong jawami'ul kalim, dan yang termasuk jawami'ul kalim adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru. Beramallah sesuai tuntunan, beramallah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah berlebih-lebihan, janganlah melalaikan amalan. Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Wa'lamu an lan yudkhila ahadan al-jannata amaluh. Ketahuilah bahwasanya tidaklah seseorang itu dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Artinya amalan yang diamalkan oleh hamba, amalan yang kita amalkan, ketaatan yang kita lakukan tidaklah sebanding dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat menanyakan, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah demikian engkau juga ya Rasulullah?" Qal, "Wala ana." Demikian pula aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, memberikan kepadaku limpahan ampunan dan rahmatnya. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dengan lafaz yang lain. Dalam lafaz yang lain ditambahkan, saddidu wa qaribu wa'lamu anna lan yadkhula ahadakum amaluhu al-jannah. Beramallah sesuai sunnah, beramallah sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah ghulu, janganlah berlebihan, janganlah melalaikan pula perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu,
an la yadkhula ahadakum amaluhul jannah. Ketahuilah bahwasanya amalan kalian, amalan kita tidaklah dapat memasukkan kita ke surganya Allah. Tidaklah sebanding apa yang kita lakukan dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin, amalan yang kontinu, amalan yang selalu dijaga oleh pelakunya. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki banyak fawaid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saddidu wa qaribu, beramallah sesuai tuntunan, beramallah sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah ghulu, janganlah melampaui batas, jangan pula melalaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah al-amr bi tashihil aqidah. Mencakup di dalamnya adalah bagaimana aqidah muslim, bagaimana istiqamah muslim dalam akidahnya, dan menjauhi kesyirikan, karena kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang mencakup dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, saddidu wa qaribu, larangan untuk kita melampaui batas, untuk kita melampaui apa yang telah ditontonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita tidak dibolehkan melalaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melakukan sesuai apa yang ditontonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saddidu, lakukanlah yang benar, istaqimu, istiqomalah di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ghulu, demikian pula jangan tafrid, janganlah melampaui batas, atau pula jangan mengabaikan amalan ataupun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu juga mengandung makna, mencakup di dalamnya al-ikhlas. Ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah riya dalam amalan. Dan ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal. Apabila amalan tidak diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tadi ditolak. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, saddidu wa qaribu, juga terdapat perintah untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amru bi muwafaqati syar'i wan nahyi 'anil ibtida'i. Hendaknya kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah al-hasanah, teladan yang baik, suri teladan yang baik dalam segala hal, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam rumah tangga, dan dalam semua hal. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, intinya kita hendaknya beramal sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menambahkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mengurangi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang muslim telah melakukan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kabar gembira sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa abshiru, kabarkanlah gembira kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin,
bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jannah. Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal kita. Melipat gandakan amal-amal kita, baik amalan-amalan yang sifatnya ucapan atau amalan-amalan yang sifatnya anggota badan. Namun Nabi SAW pun mengingatkan akan satu hal dalam hadis itu. Wa'lamu an la yudkhila ahadakumul jannah amaluh. Ketahuilah bahwasanya amalan kita, amalan seseorang tidaklah dapat memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah saman al-amal, amalan kita tidaklah sebanding, bukanlah saman dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana surganya Allah Subhanahu wa taala disediakan hal-hal yang tidak kita lihat, tidak pernah kita dengar, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di sini Nabi SAW mengingatkan kita agar kita tidak menggantungkan amalan kita, agar kita tidak bergantung dengan amalan kita. Hendaknya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita yang sedikit ini tidaklah sebanding bahkan dengan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin nikmat mata, mungkin nikmat pendengaran, tidaklah sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan, wa'lamu an lan yudkhila ahadakum al-jannah amaluh. Bahwasanya seseorang tidaklah masuk surga karena amalnya. Sahabat menanyakan, wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana. Apakah dengan demikian juga denganmu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, wala ana, demikian pula aku. Kata Nabi SAW, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin, illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah, kecuali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepadaku. Di sini menunjukkan bahwasanya amal bukanlah saman, bukanlah harga, tidaklah senilai dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena fadl min Allah azza wa jalla. Lalu apakah kemudian kita meninggalkan amal? Apakah kita kemudian tidak beramal, tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? La, kalla wa hasya. Hasya wa kalla. Setiap mukmin wajib untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala akan didapat bagi mereka yang benar-benar taat kepada Allah. Al-muhsinin, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dekat kepada mereka yang muhsinin, yaitu yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini kita akan menyimpulkan saja apa yang disabdakan oleh Nabi SAW.
beberapa fawaid dari hadis di atas. Faedah yang pertama, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk meneladani, untuk mengikuti sunnahnya, untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Saddidu wa qaribu. Janganlah kita al-ghulu, janganlah kita melampaui batas dalam beramal. Kemudian kita juga berhati-hati, janganlah kita pula melalaikan akan perintah-perintah Nabi SAW. Faedah yang kedua dari hadis di atas, bahwasanya dukhul al-jannah, masuknya seorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukanlah iwadan, bukanlah thamanan, bukanlah sebagai pengganti dari amalan kita. Sebagaimana hal ini Mu'tazilah mengatakan, menghaluskan atas Allah Subhanahu wa taala jika hamba telah melakukan ketaatan. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah harus memasukkan hambanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan. Wa hadza batil. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga karena fadl wa rahmah min, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap seorang mukmin wajib melakukan amal, wajib meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, janganlah kita menggantungkan amal kita atau bergantung dengan amal kita, karena yang demikian akan bisa menimbulkan ujub. Sedangkan Nabi SAW ketika ditanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana, demikian pula aku. Kita ketahui Nabi SAW bagaimana ibadahnya. Siapa di antara kita yang sanggup menandingi, menyaingi ibadah Nabi SAW? Tidak ada. Namun beliau SAW, qudwah kita, uswah kita, mengatakan wala ana. Dalam hal ini beliau tidaklah ujub dengan apa, tidaklah bangga dengan apa yang dilakukannya, dengan apa yang telah Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Kemudian di antara faedah dari hadis di atas adalah fihi raddun 'alal Mu'tazilah, bahwasanya hadis di atas adalah membantah ataupun bantahan terhadap sekelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya pahala surga itu didapat karena amalan. Allah harus memasukkan hambanya ke surganya karena amalannya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya masuknya surga seorang itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Memang amalan wajib dilakukan. Amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wajib ditingkatkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya, memberikan kita taufik untuk meningkatkan ketaatan, untuk istiqamah di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tsumma aqimis shalah. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.